jumpa lagi dengan saya Rian Eki Pradipta di The Rap Show. Waduh nih, hari ini spesial banget karena saya akan ngobrol dengan seorang seniman besar buat saya. Salah satu influence juga terbesar dari penulisan lirik. Waduh, angkat tangan deh kalau udah ngomongin lirik. Beliau ini adalah salah satu penulis lirik terbaik yang pernah saya kenal. Karena dari kecil lagu-lagunya sudah sangat familiar. Untung dulu punya papa yang sering dengerin lagu-lagunya beliau. Tapi banyak dinyanyikan sama Papa almarhum Chrisye, terus sama Tante Berlian Hutahuruk. Oh banyak deh karyanya sampai sekarang kayaknya nggak pernah tua, menembus zaman. Dan salah satu albumnya yang dibuat sama beliau adalah album Badai Pasti Berlalu. Album terbaik sepanjang masa nomor 1 versi Rolling Stone Indonesia. Kita sambut Om Eros Djarot. Om. Baik. Ini juga satu kehormatan loh buat saya. Kedatangan seorang bintang tamu gitu ya. Yang suaranya nggak pernah saya bisa capai itu. Saking hebatnya ya. Jadi sama-sama kita. Saya merasa kedatangan juga. Ini kehormatan juga loh buat saya. Saya yang senang banget Om karena selama ini kita ngobrol kayaknya selalu nggak direkam. Nggak pernah ada dokumentasinya. Karena kan kita beberapa kali ketemu juga ngobrol soal sejarah tentang album ini, tapi nggak ada yang mendokumentasikan. Ini sebenarnya maksud Rian datang ke sini sebenarnya pengen apa ya? Kayak mengenalkan sejarah kepada anak-anak muda, kepada musisi-musisi muda. Karena buat Rian, menghargai sejarah adalah salah satu cara untuk kita bikin musik Indonesia itu besar dengan menghargai sejarah itu sendiri. Dia pinter ngambil hati ya. Bener. Kamu ini salah satu perayu kayaknya nih. Tapi kayaknya lebih jago Om Eros yang rayunya kalau dilihat dari lagu. Saya nggak ada apa-apanya Om. Kalau dari lagu sih saya angkat tangan Om salah satu. Kalau itu kan masa yang udah berlalu. Tapi gini Om, saya pernah ketemu ngobrol sama almarhum Om Dian Pramana Putra. Oh Dian ya. Om Dian bilang gini, lo lihat Yan, itu mereka itu ketemu sama ilhamnya langsung Yan. Makanya kenapa bisa bikin lagu sebagus itu? Kalau kita nih Yan, ketemu sama adeknya Ilham. Nah kalau kamu boro-boro mungkin kamu ketemu sama tetangganya Ilham. Jadi kenapa lagu-lagu seindah itu bisa tercipta di sekitar tahun 70-an? Yang pasti ya di zamannya Om Eros. Karena katanya kalau kata almarhum Om Dian itu katanya ketemu ilhamnya langsung. Nah Om, aku mau nanya Om. Sebenarnya Om itu dulu bisa membuat lirik seindah itu tuh apa sih Om? Rahasianya dan referensinya tuh apa? Pertama ya, nekat aja. Oke. Yang kedua tuh hidup itu selalu prinsipnya satu ya. Nggak usah dibikin susah gitu kan. Jadi melihat sesuatu selalu dari sisi keindahannya gitu kan. Ini kayak musim corona nih ya. Orang kan pada ribut, pada komplain gitu kan. Ya saya ambil sisi keindahannya aja. Bayangin ya, yang udahlah nggak pernah makan bersama, ya sama keluarga jadi makan bersama. Berarti begitu. Dan selalu saya kan senang literatur ya. Saya senang baca puisi, karya-karya sastra gitu ya. Dan waktu itu buat begitu tuh sebetulnya malu juga ngomonginnya tadi. Yang ilham-ilham tadi itu. Ya kan? Jadi saya tuh kalau bikin lagu nggak pernah punya pikiran pengen terkenal, pengen punya duit gitu kan. Ya harus jujur ya, seorang seniman harus jujur lah ya. Paling kalau saya bikin lagu itu untuk si ini, si itu gitu loh ya. Jadi ya inspiring beauty gitu kan. Jadi buat saya keindahan tuh adanya di melembaga di tubuh wanita gitu ya. Dan kenapa saya begitu mengagumi cinta gitu kan dalam tema-tema ini saya. Karena buat saya cinta itu yang kekuatan yang luar biasa gitu. Dan bukan hanya cinta sebatas wanita ya. Tapi di wanita itulah seluruh cipta dan karya Tuhan itu terlembaga di tubuh seorang wanita gitu. Setiap lekukannya,
Ya, bayangkan ya, senyum Mona Lisa itu bisa mengundang berjuta-juta ya, dan negara-negara adikuasa saling berebut memperebutkannya. Jadi gitulah. Jadi ya sebenarnya nggak ada, nggak serem-serem amat sih. Kan kadang-kadang orang diserem-seremin gitu ya, seolah-olah wah ini susah, nggak juga. Jadi emang mengalir banget ya bikin lagu tuh ya di saat itu. Iya, karena gini, kamu pernah jatuh cinta kan? Ya. Sering jangan-jangan. Ya. Jadi pada saat kita dalam situasi seperti itu kan berbunga-bunga ya. Orang bayangin tuh, kalau jatuh cinta itu kalau orang zaman saya dulu ya, tai kucing serasa gula gitu kan ya. Nah itulah, keindahan itu yang diterjemahkan ya. Jadi terbiasalah gitu memaknai kata ya. Jadi kalau kata itu udah nggak punya makna lagi gitu kan, artinya kematian paling pertama dalam berkomunikasi itu gitu ya. Nah sehingga kamu percaya nggak bahwa kata-kata itu lebih tajam dari pedang ya, dan lebih dahsyat dari metraliur ataupun peluru kendali gitu kan? Karena dengan satu kata negara bisa hancur, serang, nah, gitu ya, mundur kan? Jadi kata itu luar biasa. Makanya saya orang yang begitu menghargai kata dan maknanya gitu. Hanya gara-gara itu aja. Nah, aku penasaran sama album Badai Pasti Berlalu. Ini adalah album yang menurut Rian ini album yang menembus zaman, Om. Tahun 77 Om bikin album ini. Terus sampai sekarang itu lagu kayaknya nggak pernah tua, Om. Jadi selalu kayak mengikuti zaman, eranya ini, album ini kayak nggak pernah peduli dengan pergantian era. Sampai sekarang mau dinyanyiin siapapun tetap enak nada dan notasinya. Aku penasaran sama ketika bikin album ini, Om lagi dengerin siapa sih, Om? Lagi dengerin lagu apa sih sebenarnya? Sebetulnya gini ya, pertanyaannya kamu saya balik, ya kan? Oke. Cinta itu ada batasan waktu nggak? Atunya cinta itu kan menembus zaman kan? Yang namanya cinta itu di mana-mana selalu tumbuh dan akan selalu tumbuh. Nah pada saat membuat itu, saya kan waktu itu umurnya masih 25-26an lah ya. Wah, lagi mau gebu-gebu gitu ya. Kayak kalau kita jatuh cinta tuh kayak melayang, terbang kemana-mana gitu kan. Dan memuja perempuan juga dengan seenaknya aja gitu kan. Dengan kata-kata yang ada indah di kamus kita ambil semua. Ya. Nah, kejujuran itu, keliaran itu ya. Kalau sekarang kan banyak orang bikin lirik itu berpretensi, ya kan? Kalau saya berekspresi waktu itu. Jadi mengekspresikan perasaan saya tuangkan di lagu gitu ya. Waktu itu nggak banyak bahasa Indonesia dieksploitasi. Saya bilang sayang dong, masa Inggris terus. Jadi waktu saya bikin ini sebenarnya terinspirasi gini. Saya sama guru nonton God Bless ya di Taman Ria gitu kan. Itu saya lihat sebelah saya anak kecil, emang saya sengaja duduk sama rakyat di bawah gitu kan. Lalu anak band tuh Ahmad Albar tuh bilang, "Hey guys, are you ready?" gitu. Anak kecil, anak kampung kali itu. Yes, pasti nggak ngerti apa-apa gitu kan. Bahasanya pun nggak ngerti gitu kan. Lalu saya berpikir sama guru-guru, kayaknya nih bahasa Indonesia harus kita galakan deh. Ya. Makanya saya waktu itu jadi pimpinan produksinya juga di Guru Gypsy, pernah dengar nggak tuh? Ya, Guru Gypsy. Ya. Kamu harus juga ikut di situ juga? Saya pimpronya. Wah ini nggak banyak orang tahu loh, Om. Ya nggak apa-apa, saya juga nggak penting orang tahu. Yang penting karyanya jadi, dan guru itu ciptakannya tuh waktu sejak di Belanda. Bahkan itu saya tahun jadi 73 ya, kalau nggak salah ini. Ya, 73 ya. Saya jadi korban pertama untuk nyanyi Yen Sopanglar gitu ya. Tapi he's a genius menurut saya, salah satu berinding saya, orang Om ada di situ juga ternyata. Iya, iyalah. Orang jenius yang juga salah satu di musisi Indonesia. Nah, jadi berawal itu sederhana aja gitu kan. Saya waktu itu anak bandel. Wah, dulu ada yang namanya direktur sutradara ternama yang disegani di Indonesia ini namanya Teguh Karya. Oke. Karena saya anak bandel, saya kan dibesarkan umur 18-19 ya di luar negeri ya. Pulang ke Indonesia kan sangat terbuka, saya rileks. Waktu dia memutar film Kawin Lari ya, ras kopinya itu, saya nyeletuk.
ini adegannya kok begini amat. Tiba-tiba di kegelapan, siapa tuh yang bicara gitu kan. Saya om gitu. Dinyalain lampu. Kamu gitu. Bang, jangan ngomong gede aja kamu. Kalau berani bikin musik filmnya. Boleh, padahal saya ngerti apa-apa itu. Musik film itu apa tuh, nggak ngerti gitu. Oke, bilang. Tapi kan saya bergaul dan berkesenian tuh di Jerman juga berkesenian tuh ya. Dan bergaul sama seniman-seniman. Saya iakan aja gitu. Oke. Gitu. Lalu ternyata betulan disuruh kontrak tuh ya. Saya nggak pernah tanda tangan kontrak ya. Harus kontrak saya tanda tangan tuh ya. Disitulah pertama kali saya merasa tanggung jawab itu apa itu. Nah di film Kawin Lari itu saya bikin musik pertama kali untuk film. Ya. Kawin Lari ya? Itu Kawin tahun Lari. berapa om? Tahun 75. 75, oke. Nah sialnya dikasih lah Piala Citra, ya kan? Oke. Saya nggak merasa saya seorang musik director. Saya ya anak liar aja, anak jalanan yang bermusik aja itu nggak pernah merasa itu. Nah, pada saat saya pulang ke Indonesia lagi tahun 76 gitu ya, liburan 76 77 ditawarin lagi. Nih, lo jangan ngomong gede aja lu. Sekarang lu kerjain tuh musik apa Badai Pasti Berlalu. Hah? Apaan ini? Wah, gua nggak seneng nih, saya bilang itu dia kata. Oke, boleh nggak kita rubah-rubah? Ya silahkan aja gitu. Ya udah. Saya bilang oke. Saya waktu itu kebetulan sama Debbie lagi ada masalah lah ya. Okay. Masalah penganut agama kenceng sama penganut agama bebas saya gitu kan. Jadi saya sendiri aja. Gitu. Okay. Saya untuk menciptakan lagu ini di rumahnya Ibu Fatmawati ya di Jalan Sriwijaya 26 itu banyak berjasa. Itu awal dari situ ya. Jadi saya pertama itu kali di Jalan Sriwijaya 26. Sriwijaya. Tempatnya Rugul ya. Saya tidur di sana kan. Selama sebulan tuh saya nggak keluar rumah tuh. Oke, main piano aja kan ya. Padahal piano juga bisa gitu aja bilang. Kalau kadang si guru yang saya ajarin saya gitu kan. Saya belajar terus gitu. Sampai saya karena ada lagu yang mau dibawakan Bruri, main piano. Saya nervous kan. Aduh, ini gimana ini? Nah, kebetulan ada seseorang lah yang tadi itu. Pemberi ilham tadi. Oke. Dan dia banyak membantu saya. Karena inspirasi itu, kalau dengar suara kamu terus kan bosan lama-lama ya. Tapi kalau ada malam mas, aduh kayak apa, itu kan seluruh adrenalin kita naik gitu ya. Nah, didampingi oleh teman-teman yang memberi inspirasi itu, maka saya menyelesaikan lah kerangka lagu Badai. Jadi waktu ada Raju Pengantin, okay. Matahari, okay. Badai Pasti Berlalu, ya. Apalagi yang di film-film buat di film semua itu ya pokoknya ya. Merpati Putih. Jadi kerangkanya. Lalu saya bilang, karena saya kan deket sama Chris ya, Chris, lo nyanyi ya gitu. Ini apa nih? Aku ada bikin lagu nih gini. Datanglah dia, didengerin. Cocok gak ya? Udah cocok lah aja lu, bukannya ikut aja deh. Tapi siapa ya yang kita suruh bikin musik dasarnya? Ya. Gitu. Nah ternyata kita dikenalkanlah sama seorang Yoki Suryo Prarogo. Dia rambutnya gondrong ya, masih ya anak muda lah, nyetun segala lagi. Saya datang ke rumahnya, saya bilang, saya tahu kamu rocker, tapi saya ingin ini gabungan klasik dan rock, saya bilang gitu ya. Nah, jadi kita ambil kuncinya Bach gitu ya, Franz Liszt, Bach, Chopin gitu kan. Okay. Coba kamu pemilihan, oh ya saya juga dulu pernah khusus gitu kan, masih sopan banget. Nah, saya bilang oke deh kalau gitu, ini ada lagu saya serahkan kamu gimana mengaransemennya, cuman ceritanya begini loh, perasaannya begini, gitu. Saya kasih waktu seminggu dia. Saya datang lagi, dia coba-coba, yaudah kita masuk studio. Kayak lu masih galak, ya kan? Dia main salah sedikit, enggak jangan ke situ ke sini, gitu kan. Dan ya kita berhasil merekam itu, gitu kan. Nah waktu selesai rekaman, mau dinyanyikan toh, sama penyanyinya gitu, pemainnya gitu, okay. Untuk lip sync. Ya. Saya dengarkan Teguh Karya. Ini apa-apaan nih Ros? Suara apaan nih? Ditolaklah suara Chris ya. Ditolak? Iya.
Teguh ini Pak Teguh ini bagus menurut saya. Apaan nih kayak banci gitu. Lah, Itu beneran dong? Ngomong begitu? iya, ini saya kayak suara kayak banci ini. Gitu. Aduh, gimana ini Pak Teguh? Udahlah percaya sama aku, keren deh. Enggak. Oke. Jadi siapa nih? Saya bilang gitu. Saya masih kompromi itu. Ruri. Oke. Gua datang dulu tapi ya ke Ruri. Saya datengin si Ruri. Bur, nyanyi ya, gini-gini nih. Oke, Bur. Nah, begitu udah selesai, Berlian, saya kasih lagi lagu Berlian nyanyi, mencah-mencah lagi gitu. Bilang, oh udahlah, gini aja gitu Pak Teguh, either you take it, atau I leave it, gitu kan. Nah, jadi saya bilang, ya udah ambil atau saya pergi gitu. Kalau ini Berlian juga diganti, lebih baik saya nggak usah gitu. Akhirnya didamaikan kan itu sama selamat segala, ya udahlah, ya udah deh pakai. Nah, jadi itulah cerita sebetulnya peristiwa di Badai gitu ya. Kenapa seperti itu? Nah, waktu pembuatan kasetnya beda lagi. Saya sertakan lagu-lagu dari yang saya buat sama sama Debbie. Jadi pada saat membuat album ini, kalau dengar kan, aransemen baik itu Pelangi, ya saya saat itu ya Pelangi, Khayalku, Angin Malam, dan Cinta, ya toh. Kalau semusim itu dia main itu yang mainnya Debbie langsung tuh ya, itu coplokan langsung. Aransemennya seluruhnya dibuat oleh Debbie. Di lagu tadi yang 3 tadi, Angin Malam. Ya, Angin Malam, Khayalku, Cintaku, dan apa tadi satu Serasa? Serasa bukan itu Khayalku, Angin Malam, Pelangi. Ya, ada. Itu 100% yang mengarrange Debbie Nasution. Dimainkan kembali, saya bilang sama Yoki, yang persis ya, jangan dirubah. Sebetulnya itu yang terjadi. Jadi saya ingin sekaligus itu ya memberitahu kepada teman-teman bahwa itulah kejadian sesungguhnya. Jadi nantilah masih apa ya, banyak orang-orang yang bertanya-tanya gitu kan. Kadang-kadang atau ciptaan oleh ini kan saya yang lebih tahu gitu kan. Jadi sebetulnya bagi saya waktu itu santai aja, saya bilang toh satu hari gitu the truth will reveal gitu kan. Jadi kebenaran itu selalu ini. Jadi saya diamin aja. Dan ya kayak dengan adanya kamu datang kan saya bisa jelaskan ya kan. Dan sebenarnya nggak dijelasin juga nggak apa-apa, santai-santai aja lah gitu. Saya sempat bertanya-tanya juga Om. Maksudnya secara pengerjaan lagu sebenarnya notasi dan lirik memang Om Eros yang mengerjakan berarti. Notasi dan lirik. Jadi gini. Kalau notasi untuk seluruh yang di Badai itu 99,9% lah notasi saya. Aransemen, nah itu baru seni Yoki, Sata, dan Debbie. Ada Om Debbie, ada Om Yoki. Ya, dan kalau lirik ya 100% lah ya. Kalau ya mungkin 90% lah kalau komposisi, karena kan ada usulan-usulannya begini gitu ya. Tapi kerangka dasar semuanya tuh biasanya kan, jadi waktu saya bertiga sama Yoki sama Chris dan selanjutnya gitu kan, ada pembagian tugas. Saya itu di lirik dan lagu. Jadi seluruh lagu yang ada di album Resesi apa semua itu gitu ya, liriknya pasti saya buat. Lagu kerangka itu biasanya ya paling tidak lah 70% saya dulu gitu ya. Nah yang lainnya mungkin ada yang mengajukan 25%, 30%, terus saya rubah-rubah gitu. Nah contohnya kayak lagu Hening, nah itu Krisye gitu datang sama saya, ini gini. Dan di Badai ini Krisye pertama kali seumur hidupnya ngarang lagu. Karena buat saya kan dia kan bisa main pintar, bagus ya mainnya ya. Itu di lagu apa Om Krisye bikin? Merepi Alam. Oh Merepi Alam, oh itu bagus. Dia bilang, Ros gimana sih caranya bikin lagu? Gimana sih lu kan lebih hebat dari gua gitu bikin. Coba bikin aja gitu. Duduk sini gitu.
mainlah dia. Dia lebih tua dari saya, tapi kan saya lebih galak dari dia waktu itu kan. Main, jangan ke situ, ke sini gitu. Coba, naik, enggak, norak tuh, pindah ke sini gitu. Setelah selesai bro, oh ternyata gampang ya. Lah iya lo sendiri aja yang bikin susah gitu. Coba aja. Nah mulai dari situ growing confidence itu ditumbuhkan lagi gitu ya. Dan pada saat itu kan saya juga di Pegangsaan Timur ya. Di Pegangsaan tuh kok lagunya bahasa Inggris terus. Di era Om tuh katanya jijik Om. Iya. Dulu anak Menteng ya. Kita kan di daerah Menteng itu kan. Itu kalau nggak ada yang mau megang Indonesia itu ya. Karena nggak keren itu kalau nggak keren, jijik gitu kan. Paling rendah Bee Gees lah. Tapi yang banyak kan Rolling Stone, Beatles, terus kalau yang lebih tingginya Colosseum, gitu, Gentle Giant. Waktu itu sudah ada ELP, Selain Palmer, dan seterusnya gitu ya. Frank Zappa, waktu itu merasa keren orang-orang itu. Tapi lagu Indonesia kalau ada juga di rumahnya beragam diumpetin gitu. Dulu malu begitu gitu kan, kalau kayak ketahuan lu koleksi lagu Indonesia malu gitu. Jadi waktu saya bikin Badai, saya waktu itu kumpulin ada 50 kaset lebih kali ya. Saya dengerin di rumah. The Lloyd, Gus Saudara, semua The Mercy, semuanya itu. Saya dengerin sampai daerah apa sama band-band daerah saya dengerin. Kok ada note yang hilang? Nah di situ saya bilang, waduh, kok notnya terbatas ini ya? Dan juga lirik-liriknya gitu kan, kok bahasa Indonesia yang begitu indah, kok jadi nggak dipakai nih? Memang sulit, Rian. Coba ya saya contohin ya. Kalau kita bikin lagu, kamu kan penyanyi. Pokoknya aku cinta padamu ya. Aku cinta padamu 7 ya. Di Inggris cuma 3. I love you. Musikalis sudah. Coba Indonesia deh. Aduh, konsonannya udah jerat leher kita. Pengenalan katanya udah beda Om ya. Nah, jadi pada saat buat lirik itu yang namanya notasi betul-betul harus disesuaikan dengan ya konsonan problem itu tadi, ya kan. Jadi nggak gampang. Ya waktu itu kan yang kemudian anak-anak pada ikut ya silakan aja. Tapi proses kita waktu itu saya beli sama guru ya, beli banyak kamus lah. Kita bagian, Gur, lo yang bagian Sanskrit lo ya, saya yang bahasa Indonesia. Makanya guru kalau lagu-lagunya dengerin deh, kan banyak yang ininya. Nah saya yang pure Indonesia gitu. Jadi kita waktu itu semangatnya kan semangat berindonesia ria. Ya kita kan dari satu aliran yang sama ya, yang selalu bangga jadi Indonesia, nasionalisme kita juga nggak meluntur. Jadi sebetulnya itu, jadi tidak hanya sekedar bermusik ya, tapi searching for identity. Itu dulu gerakan yang kita lakukan. Mengapa menghidupkan guru Gypsy? Karena buat saya memadukan diatonik dengan pentatonik itu kan pertemuan west and east ya, timur dan barat yang secara konseptual itu bagus gitu ya. Nah sayangnya kemudian nggak berlanjut ya, mati ya. Andai kata waktu itu pemerintah memahami aja pentingnya kebudayaan ya, mungkin orang-orang kayak guru, kayak saya juga mungkin diperhatikan, kayak kamu kan aset. Contohnya orang selalu, dia kan penyanyi, dia belum tahu bahwa kehalusan, kelembutan suara kamu yang begitu indah bisa menyejukkan hati orang. Dan itu juga kontribusi untuk sebuah tata masyarakat ya. Itu kan besar, cuman kan orang takutnya jadi menteri, padahal korupsi. Pada jenderal, enggak, kita sebagai seniman harus lebih percaya diri ya. Saya kasih tahu, Rian, kenapa kamu harus bersyukur. Ini buat saya ya. Dan kamu camkan ini, sama bilangan mas semua seniman-seniman. Kalau saya nih, ini Tuhan nih, ya. Di sini malaikat, ya kan. Ini nabi-nabi, ya kan. Terus para utusan tuh ya. Nah, di bawahnya itu seniman. Politisi itu nomor 17, Rian.
Gitu ya. Jadi kita harus lebih bangga. Jangan kita dipanggil orang DPR aja ngadep menteri udah dandan sampai ke salon sampai bisa-bisan begitu ya. Dia yang pantasan menghadap kita lah gitu. Bertanya kepada kita, what should I do? Kenapa? Karena kebudayaan adalah titik tolak dari segalanya. Nah kalau anda nih, kamu nih Rian ya, duta kebudayaan. Jadi nggak usah merasa lebih kecil dari mereka, lebih kecil dari anggota-anggota DPR. Enggak Rian. Kita adalah utusan yang ditunjuk oleh Tuhan menyampaikan hal-hal yang indah dan kebaikan gitu. Wah, gila ya. Ini banyak ilmu yang kita dapat ya, teman-teman. Om, kalau saya lihat itu Om, di eranya Om Eros bersama Om Krisya, Om Kinan, Mas Guru, itu adalah apa ya? Namanya sebuah apa ya? Ini istilahnya tolak. Tonggak. Sebuah tonggak. Sebuah tonggak permusikan musik, sebuah tonggak musik Indonesia. Keberhasilan musik Indonesia karena dari segi notasi, dari segi lirik itu ada di, menurut saya sih fase tertinggi di eranya Om Eros. Kalau menurut pandangan saya. Ya kalau di era Om setuju gak dengan pendapat itu? Ya setuju dan tidak setuju. Kalau di era saya ya bolehlah setuju sih. Cuman saya tahu kan lagu-lagu indah di zaman sebelum saya. Saya sampai hari ini masih ngiri sama Bapak Maladi ya, dulu Menteri Olahraga kita. Bayangin dia bisa membuat lagu Nyiur hijau di tepi pantai itu Haryati. Coba deh, saya nggak sanggup bikin itu, ya kan? Artinya apa? Kenapa kita nggak rendah hati gitu ya? Mencoba menghargai karya-karya pendahulu kita seperti Suni Warkiman, Mokhtar Embut itu kan, itu luar biasa karya-karya menurut saya, ya. Dan karya-karya mereka itu kayak lagi Surya Saya kan seneng orangnya dengerin Surya lama. Halo sampai waktuku gitu. Saya suka lagu-lagu itu ya, seperti Hawa putih megadara membumbung tinggi gitu. Kan indah ya. Nah, cuman sekarang nih direduksi dengan ya gaya TikTok itu ya. Tapi oke lah, ini perkembangan zaman ya. Ya. Tapi kalau coba deh teman-teman dengerin lagu-lagu lama hebat. Om ini kembali ke album Badai Pas Berlalu yang sebenarnya kalau kita bahas nih nggak ada habisnya Om. Ini dulu itu berarti album ini yang memproduksi, biaya produksinya itu siapa Om? Om Eros? Saya biaya produksinya, saya produsernya, saya kulinya, saya semua itu nyala. Jadi yang membiayai semua rekaman, studio semuanya Om Eros? Dan semua saya sudah bayar sesuai dengan permintaan, ya. Baik Krisya maupun Yoki gitu kan. Om masih ingat Om berapa habis saat itu Om? Waduh, lupa ya. Biaya produksinya? Perasaan dulu kayaknya 6 juta udah banyak banget gitu. 6 juta saya sisa 150.000 kalau nggak salah ya. Saya besoknya saya udah mau berangkat ke Inggris. Karena saya dapat beasiswa kan, British Council. Dan nggak ada yang mau nih. Saya tawarin ke Aquarius, ke berapa. Ini lagu apaan ini gitu. Ya nggak ada yang mau. Saya balik lagi ke studio si Incun namanya di Irama Mas. Wah, toke-toke gitulah, nggak ngerti kesenian gitu. Cuman dia orang teknik. Kalau soal teknik rekaman dia jago ya. Tapi kalau kesenian nggak ngerti dia. Aduh gimana nih gini-gini. Udahlah, lo tulis aja saya bilang gitu. Lo pokoknya lo nggak rugi deh saya bilang gitu kan. Terus saya dikasih 100 perak per keping ya kalau laku. Kalau laku. Semua saya serahkan kepada Chris ya. Lo urusin ya. Karena saya mau pergi. Ini ada uang 150 nih. Besok gue pergi ya. Lo kasih lagi tambahin 75, gue 80 aja. Karena saya udah dapat beasiswa tuh. Nah sebetulnya seperti itu. Saya udah langsung pergi aja nggak ngurusin ini. Wah tiba-tiba ribut begini begitu. Itulah yang membuat saya sedih gitu ya. Jadi begitulah dia. Do your music with love. Bikinlah dengan cinta.
Makanya dia nggak akan terombang-ambing apapun itu ya. Saya nggak pernah memasakkan soal uang, karena buat saya, kayak Tuhan udah memberikan saya kelebihan ya. Buat lagu gini, udah dapat lagu, dapat yang ngilhamin lagi. Ya. Jadi buat apa kita mempersoalkan itu terlalu jauh gitu ya. Jadi buat saya bukannya saya nggak sok-sok ngaduin duit, tapi enak deh Dian, percaya deh sama saya. Itu kayak kalau kamu ya dalam kesepian kita bisa bernyanyi, membuat lagu gitu, dalam kesendirian gitu kan. Kita buat lagu gitu, it's so beautiful gitu kan. Jadi mau dikasih apa lagi gitu kan. This is the best thing you can have from God gitu kan. Itu yang menurut saya kan. Jadi ya terima kasih aja gitu. Berarti saat itu tidak ada perjanjian apapun Om dengan Om Kris. Saya tuh kalau janji tak lihat di musika, tanya si Acin tuh ya. Saya dikasih kontrak, tanda tangan saya, buat saya apa sih ini semua gitu. Semua datang dari sini kan. Nah sekarang ini saya ada seorang ini Mas Yuyun ini ya, yang ngatur saya semua. Aduh, harus begini begitu. Saya kalau tanda tangan tanya si musika deh gitu. Kadang-kadang pagar gitu aja. Emang mengaco aja gitu. Buat saya, tahu juga dibohongin kita, ya kan? Kamu percaya sama kontrak-kontrak itu? Udahlah, itu pasti dibohongin lah. Jadi kita terima aja. Daripada, saya berani ngomong ini. Ini kalau Om Eros yang ngomong nggak apa-apa lah. Loh, memang iya kok. Udah deh, emangnya laku 1.000 dibilang 1.000. Nah, itu pedagang tolol. Jadi kita harus tahu juga naturnya pedagang itu seperti apa, ya kita maafkan aja lah, sudahlah. Makanya saya sama Acin, sama si Aju segala itu, saya anggap adik-adik saya. Jadi saya nggak marah, saya tahu dia dibohongin, tapi saya ketawa-ketawa aja, enak kan. Jadi hidup kita enak gitu, nggak usah terlalu sakit hati. Ya kalau dia nggak nipu saya, nggak bohong saya, bukan pedagang yang baik lah. Jadi saya hargain dia, selama dia bisa nipu saya berarti kamu pedagang yang baik. Itu perkara masuk neraka masuk surga bukan urusan saya gitu loh. Berarti memang saat ini nggak usah kamu potong ya gara-gara kamu di musika. Siaran aja nggak apa-apa. Itu kan karena Om Eros yang ngomong. Oh, jadi, saya ngomong kok. Saya ngomong. Om berarti masternya pun Om sekarang sebenarnya Om masih megang masternya nggak sih Om? Nah, itu sebetulnya orang itu udah harus ngasih saya. Cuma saya tunggu aja. Cuman kalau dia macam-macam, saya akan penjara dia. Saya akan masukkan penjara gitu. Jadi apa? Saya udah ngasih rezeki dia kok. Banyak itu orang itu makan dari ini. Kamu percaya nggak? Album yang katanya hebat begini, saya beli rodanya Mercy aja nggak kebeli kali. Itu dulu Om? Loh, ya sekarang juga. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Saya, nih tanya musika, tuh laporannya mana? Setahun 3 juta saya kasih aja deh. Suruh kasih ke amal aja kemana lah gitu. So, jadi buat saya, ya saya bersyukur aja Tuhan udah memberi saya kelebihan. Gitu. Saya bisa cari makan tempat yang lain lah gitu ya. Itu kesombongan saya gitu kan. Kenapa? I love so much kesenian. Saya nggak mau saya dieksploitasi dari kesenian. Saya disuruh ini, disuruh bikin ini, bikin itu. Saya bikin semau saya dong gitu kan. Nah itu dengan bagaimana cara memerdekakan diri, saya tahu saya bekerja keras di tempat lain. Kalau perlu saya jualan apa. Pokoknya nggak mau saya jualan kesenian saya gitu ya. Jualan kreativitas saya. Saya dulu pernah jadi, ya jual ini, jual itu, jual ikan asin, iya. Because I want to be free gitu kan. I want to be independent gitu kan, iya dong. Siap. Mau nangis juga. Iya. Lo emang bener loh, kita kan dihina-hina. Kita musisi ya, mau kawin aja lu susah kan. Terus saya ngelamar. Ngelap air mata saya dulu. Ngelamar kita, tanya apa kerjamu? Musisi. Hah? Gitu kan. Yang dijadikan insinyur, doktor, ini segala. Tapi sekarang kamu beruntung di daerah kamu, musisi itu sudah luar biasa ya. Tapi di bersamaan itu pula, jutaan musisi dan setiap hari lahir lewat YouTube, lewat ini gitu. Dan persaingan kamu juga bukan lebih gampang gitu kan. Nah makanya saya anjuran pada teman-teman satu lah gitu ya.
mumpung kamu masih bisa, gitu, masih diberi kesempatan, jangan percaya bahwa musik itu akan menghidupi kamu selamanya. Ya, tahu mousetrap? Apa tuh mousetrap tuh? Jebakan tikus. Itu yang namanya kesenian di wilayah kita sekarang. Makanya kalau saya sebagai kakak kamu dia udah cari uang aja gitu ya banyak. Tapi jangan lupa nabung dan menjadi entrepreneur. Itu pesan saya supaya kita nggak dihina. Saya seneng kok ngeliat kalau para musisi atau penyanyi pada sukses ya. Tapi yang dijual suara ya, bukan yang lain yang dijual. Yang lainnya dijual saya nggak hormat itu ya. Dan buat saya itu orang anak musik itu kerja keras loh. Dan bintang sinetron itu kerja keras, yang malam dia syuting ya. Tapi orang kan ngelihatnya yang negatif-negatifnya aja. Nah untuk itu harus kamu tunjukkan. Kenapa Rian? Saya ngajar kamu juga baca buku, ikutin perkembangan zaman, segala itu untuk apa? Agar kita nggak dihina. Ya. Itu anggota DPR, ayo ngomong sama saya gitu. Ayo, lo mau ngomong apa? Politik, ayo. Kesenian, ayo. Ekonomi, ayo gitu. Supaya apa? Supaya dia nggak menghina kita. Nah, saya percaya kecerdasan kamu kan saya lihatlah. Orang kalau kamu nggak cerdas, saya nggak akan ngomong begini. Jadi sayang kecerdasan kamu tuh kamu gunakan juga. Karena orang yang bisa, contohnya waktu kamu nyanyi lagu saya, interpretasi kamu cara menyanyikan lagu itu kan sebenarnya datang dari sini, ya. Dan kamu berhasil ya mengutilize, ya, menggunakan semaksimal mungkin perasaan kamu. Nah kekuatan rasa ini kalau kamu curahkan ke tempat yang lain kan masih bisa. Saya di musik, dan energi saya yang begini berlebih saya kasihkan ke film, yang berlebih saya kasihkan ke dagang, saya nyari duit gitu kan. Saya di politik saya nggak nyari kekuasaan, yang saya perjuangkan nilai, tata nilai, gitu ya. Untuk apa? Untuk kita nggak berbeda dong dari mereka ya. Masa saya mau kayak mereka, enggak lah gitu kan. Kan saya udah bilang kita ya. Di bawah malaikat hati kita. Jadi you should be thankful lah ya pada Tuhan bahwa kamu tuh salah satu orang yang saya rasa kalau menyanyi itu bikin saya diam gitu. Saya lihat kamu nyanyi itu saya serius loh. I love your voice. This guy is talented gitu kan. Makanya saya bilang andai saya punya suara kayak kamu Dian, tiap hari gue kelasin cewek-cewek itu ya. Iya. Dia lagi duduk aku nyanyi, ya. Dia diem aku nyanyi gitu ya. Karena suara kamu indah gitu. Kalau suara saya kan orang bisa lari. Tapi Om bikin lagunya bagus-bagus banget Om. Makanya kita harus sering membutuhkan, ya kan. Kamu boleh nyanyi lagu saya di depan kamu nih. Lagu apa yang kamu nyanyiin? Nah itu Mas Yuyun tuh ya. Saya bilang Mas Yuyun, kalau dia minta kasih, jangan sampai enggak, awas kamu gitu kan. Oke Om, mungkin nggak lama-lama juga Om, karena sebenarnya tadi udah cukup banyak beberapa hal yang belum terungkap, kayak seperti Om ternyata juga menjadi pimpro di album Guru Gypsy, terus soal ternyata memang Om juga menjadi eksekutif produser di album ini, jadi bahkan di Guru Gypsy itu sampai jual melotron saya jual. Alat musik saya jual. Untuk supaya jalan produksinya. Berarti memang Om di saat itu emang sudah punya sudah punya visi. Sudah visioner, maksudnya Om sudah membayangkan. Nah, nggak usah muluk-muluk loh. Saya anak jalanan. Saya anak bandel, saya anak jalanan. Saya orang ingin tahu gitu kan. Saya pekerja keras dan saya berkawan sama satu, ya, supporter saya paling utama. Mau tahu siapa? Siapa Om? God. Nah, catat itu. Makanya nggak pernah mundur, terlalu maju terus. Kenapa? Because God is with me. Gitu. Percaya deh, kalau kamu percaya itu, nggak akan kesulitan. Masalahnya kita sombong, mentang-mentang kita bisa, saya lihat kan ada artis-artis baru aja begini kan, baru kemarin sore, karyanya juga nggak jelas, karena cuma TikTok gitu aja ya, followernya banyak gitu kan, waduh lagunya gitu, mau ketemu, bisa menghubungi manajer saya, sialan ya. Saya mau ketemu kamu bukan manajer kamu, tau kan. Nah itu memang banyak sekarang
Ya karena followersnya banyak apa Iya, segala iya. akhirnya. Kalau emang bisa langsung ngomong kenapa harus ke manajer gitu? Iya, sayang harusnya mereka terima kasih lah ya diberi Apalagi kelebihan. yang minta Om Eros, kalau saya sih, Nah, saya sih enggak lah. waduh, Enggak lah. kualat ya. Enggak lah. Om, Om Eros tuh nggak lepas dari Om Krisya sebenarnya. Maksudnya karena lagu-lagu Om Eros banyak sekali yang berhasil dinyanyikan sama Om Krisya. Itu harus diakui. Kebetulan Om Krisya juga salah satu influence terbesar saya juga. Saya dari kecil bahkan sampai lagu tidur saya itu lagunya Krisya, Om. Album Badai Pasti Berlalu itu yang versi ini, yang versi kaset, saya kenal dari papa saya. Itu hampir setiap hari saya diputerin lagu itu katanya. Kalau mau tidur, itu lagu tidur saya. Makanya saya pengen tahu sebenarnya pandangan Om Eros Chris. terhadap Om Krisya itu. Begini Rian ya. Ya Om. Kamu tadi kan bilang kamu sangat mengagumi Krisya. Saya setuju 100%. Ya Om. Suara yang dia milikin itu pemberian Tuhan yang nggak bisa diapa-apakan ya. Cuman satu nggak kelemahannya. Apa itu Om? Dia is a very bad interpretator menurut saya. Nyanyian lagu resesi saya. Di mana menang? Nggak ngerti artinya tuh ya. Kayak contohnya waktu saya suruh nyanyi apa? Pagi yang cerah, dia nggak mau. Ros, aduh, kayak cewek Ros gitu. Kenapa? Jadi maunya dia bibir merah gitu. Enggak. Itu ada kayak kamu lihat lukan wanita tuh kan. Pagi yang cerah, senyum di bibir merah gitu ya. Nah, itu tuh yang gitunya. Kau tidur, kalau dia maunya kau tidur di dalam pelukmu. Saya bilang enggak ada rasanya Chris. Gitu. Kau tidur di dalam pelukmu. Itu kayak nempel di dada wanita gitu kan. Denyutan itu tuh yang pakai pelukmu ya. Legatonya itu. Ya. Nah, kamu kelebihannya satu, suara kamu bagus, tapi sudah terlanjur Krisya melegenda. Tapi kamu lebih punya bagus dalam menginterpretasi kan saya dengerin. Ini anak interpretasinya boleh nih gitu ya. Jadi itu pemberian Tuhan juga dan Krisya juga nggak bisa direndahkan. Dia juga punya keistimewaan. Tapi kan saya harus jujur. Sebagai seorang itu harus berani mengatakan juga. Saya juga bilang, Chris, lu gimana sih lu kalau interpretasiin lagu gitu kan? Dan itu kayak ngerekam lagu apa itu, Serasa apa segala. Udah potong-potongnya banyak sekali itu. Iya. Dan maksud saya gini loh. Orang besar pasti ada kelemahan. Saya juga begitu kan. Nggak ada. Nah, kelemahannya di situ. Nah, kamu punya kelebihan dari dia. Walaupun kamu tidak selegenda dia. Hanya karena telah keduluan lahir aja, tapi saya harus mengatakan secara jujur ya, kamu punya sense of interpretasi yang lebih bagus. Kalau kamu nyanyikan lagu saya tuh ya, lagu Malam Pertama aku pernah nyanyiin, terus Selamat Tinggal Kasih nyanyiin, bilang itu seperti mewakilin saya waktu menyampaikan itu ke istri saya waktu mau sekolah kan ya, sekolah ke S3 Prancis, saya bikin lagu tuh Selamat Jalan Kasih. Waktu kamu nyanyiin tuh persis pada saat seperti itu, kayak rintik hujan tuh ya. Rintik hujan saya sendiri, saya lihat di kaca tuh ya, yang berbun tuh lihat keluar, lengang sendiri gitu kan. Dia udah pergi ke Eropa gitu kan. Saya sendiri di rumah gitu. Ya cuma malam itu aja sendiri gitu. Tapi itulah kejadian. Congratulations, saya bangga ya kehadiran kamu gitu. Ya, dan mudah-mudahan kamu juga nanti punya riwayat kesejarahan sendiri lah. Apalagi kamu lebih bisa mencipta lagu daripada Krisya ya. Sehingga kamu punya kesempatan lebih jauh sebetulnya. Cuma satu, be humble. Siap. Jangan sombong. Dan selalu terima kasih sama Tuhan. Karena bos kita ini Tuhan. Kamu dikasih stroke aja selesai kita ya. Itu aja pesan saya gitu. So, inilah penyanyi favorit saya, salah satunya. Terima kasih Om. Berarti tadi banyak petuah-petuah ya yang diberikan sama Om Eros. Sebenarnya memang saya datang ke sini juga pengennya satu
dapat ilmu yang diturunkan sama Om Eros ya. Ilmu apa? Walaupun hanya lewat mata nih Om. Ilmu ngaco aja. Karena pasti banyak sekali musisi-musisi yang harus tahu sih Om. Harus tahu kalau membuat karya itu tidak, ya mungkin Om bilang semengalir itu ya, tapi sebenarnya yang saya lihat Om Eros itu secara nggak sadar sudah membentuk sebuah genre musik pop yang memang Indonesia yang aku lihat ya. Jadi pop Indonesia adalah di eranya Om Eros. Ya itu penilaian kamu ya, saya terima aja. yang juga menjadi influence besar saya sampai sekarang saya bikin lagu ya dengerinnya lagunya Om Eros, lagunya Om Krisya, Om Yoke, Om Kinan dan sebagainya. Itu nggak berdosa kok. Setiap orang pasti punya influence dari yang lain. Kayaknya udah panjang ya, udah cukup ya. Di paling tadi udah dimasukin. Jadi karena saya kemarin belum sempat minta tanda tangan di sini. Ini album Badai Pasti Berlalu. Ini hebat loh, kamu punya koleksi. Saya satu pun nggak ada. Silakan Om. To my favorite singer, Rian, I love you, Eros Jarot. Minta tanda tangan Om Krisya udah nggak ada. Om Yoki juga sama. Jadi tinggal satu lagi. Oh, ada banyak juga ya. Ini yang ada lagu Selamat Jalan Kekasih Om. Ya. Album ini. Ya kebetulan saya juga mengkoleksi album-album Indonesia Om, jadi memang saya pengen bisa mendokumentasikan sejarah. Iya. Karena banyak sekali musisi-musisi yang bahkan tidak punya albumnya sendiri Om. Jadi banyak sekali yang sampai album CD-nya dia nggak punya, padahal sama, saya juga nggak ada. Nah, ini ada rahasianya, tapi udah nggak direkam kan. Begini Rian, kalau saya, kalau saya ditanya, what is your favorite song? Ya, the song you have written. Saya bilang the next song. Jadi lupakan yang lalu. Gitu. Mana? Saya punya 7 piala citra, satu pun nggak ada lihat di rumah saya. Nggak ada. Karena buat saya itu racun semua gitu. Ya. Kenapa berhenti dengan masa lalu? Saya sebenarnya kalau dekat badai itu udah mau sedikit apa ya? Karena itu tepas ya. Saya harus move on. Tapi kan saya menghargai penghargaan orang ya. Jadi kamu juga gitu. Selalu gitu. Dan saya dengan umur saya yang sekarang udah 2 kali lipat dari kamu lebih kali gitu kan ya. Tapi saya tetap mencipta gitu. Om sekarang? 70. Iya. Tapi saya tetap mencipta. Tadi malam saja masih mencipta. Tadi malam jam 3 malam. Kayak masih 40 ya? Kayak masih 40 Om. Ya kayaknya tadi itu banyak ilham tadi. Ilhamnya banyak. Loh itu vitamin yang paling murah dan luar biasa. Bapak begitu kan. I'm trying to be falling in love every day. Gitu kan. Kalau bisa. Sayangnya kan nggak bisa gitu kan. It was nice. Fall in love kan nggak selalu kejahatan gitu kan. Itu jadi ya saya bersyukur gitu aja. Kamu sukses Om. Buat kamu ya. Om, ini terakhir Om. Ya. Ada satu pertanyaan sebenarnya dari netizen Om. Ya. Kita perlu kemarin aku sempat upload foto kita di Instagram. Om ada Instagram nggak? Ada, cuman yang jalanin nggak? sebulan sekali kali sebelum buka gitu. Malah. Habis banyak yang kemudian pengen tahu kehidupan pribadi gitu ya. Terutama perempuan-perempuan yang pakai baju enggak itu. Iya, lama-lama males. Eros Corner sama Eros Category 2. Cuman dia dimarahin sekarang, kamu harus giat biar ada follower. Jadi agama dia nih follower.
Iya. Saya bilang, buat apa sih itu? Jadi emang begitu ya sekarang ya, Dian ya. Ya, mau nggak mau Om, sekarang udah eranya. Itu yang seperti sponsor itu ya. juga ya nanya ya. Iya. Iya. Sepertinya ternyata yang ditanyakan netizen sudah ditanyakan semua sama saya Ya tadi. udah. Berarti sudah aman. Terima kasih banyak, Om Eros. Yuk, Waktunya sehat selalu. kamu juga. Mohon doanya, mohon doa restunya untuk melanjutkan perjuangan Om Eros di industri ini. Terima kasih Om. You have my blessing. Terima kasih.